Jumpa lagi dengan saya Rifki Fauzi. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing soal Redux gitu ya, karena banyak request juga dari teman-teman sekalian soal Redux ini. Video tentang Redux ini bakal saya bagi jadi beberapa part. Oke, part yang pertama yaitu video yang ini kita bakal bahas Redux basic dan konsepnya ya, core konsepnya. Oke, jadi apa sih Redux? Redux itu adalah, kalau kita lihat di deskripsinya, predictable state container for JS apps. Jadi dia framework agnostik. Jadi kita bisa pakai Redux ke React, ke Vue, ke apa aja, atau plain JavaScript. Nah, intinya Redux ini buat nyimpen data, which is dimana disebutnya store gitu ya. Oke, dia predictable dan seterusnya. Kita demo aja. Kita bikin folder dir Redux demo gitu. Oke. Masih kosong. Sorry. Code. Ya. Kita ke kananin ya. Oke. Terus kita npm init. Ya, udah ada paket JSON. Terus kita npm install Redux. Oke. Oke, terus kita bikin file namanya store.js. Oke. Nah, hal yang pertama kita lakukan apa? Yang kita lakukan tentunya di Redux, saya mau jelasin dulu hal apa aja yang harus kita ketahui di Redux. Pertama adalah store. Terus yang kedua adalah Reducer. Tiga adalah action. Nah, teman-teman ketika belajar Redux cukup ketahui tiga hal ini. Store, Reducer, sama action. Oke, store ini apa? Store ini kita bisa anggap tempat nyimpen data. Oke, ini adalah logic buat mengubah data. Terus ini adalah action, ini adalah seperti perintah untuk mengubah data. Ini istilah saya sendiri ya, sederhananya seperti itu. Kalau kita lihat Redux flow itu seperti ini. Jadi kalau kita pakai React, kelihatan ya, kan dia transparan. Nah, jadi kalau kita pakai React, kita punya view-nya nanti button gitu ya, button. Dia bakal nge-dispatch, ngirimin action. Action-nya bakal masuk ke Reducer. Contoh action-nya nambah increment. Nanti Reducer ini kan logiknya nih. Oke, karena nambah, saya proses ke store supaya value yang di store-nya nambah, nanti update. Gitu. Store-nya, contoh tadinya increment 0, saya kirimin, oke, saya mau increment. Oke, si action ngasih tahu ke Reducer, perintahnya increment, nanti dia ngasih tahu dapetin store yang sekarang masih 0, 0 plus 1, di-update lagi ke store, terus dibalikin lagi. Cuman kita nggak ada view, jadi tiga hal ini aja, action, Reducer, store. Oke, yang pertama mesti kita buat adalah bikin store-nya dulu. Oke, bikin store gimana? Kita harus import, karena pakai Node.js. Oke, import create store. Terus, untuk bikin store sebenarnya sesederhana ini, create store. Nah, cuman dia ada 3 parameter kalau kita lihat nih. Create store ini, dia ada Reducer, Enhancer, Reducer, Action, sama Enhancer. Oke, kalau kita lihat di dokumentasinya, create store, nih, dia terima 3 parameter, Reducer, preload state, sama Enhancer. Kalau teman-teman udah lihat video sebelumnya, setiap di dokumentasi ada parameter pakai kurung buka kayak array gini, ini dia optional. Jadi kita pakai Reducer-nya aja. Oke, berarti untuk bikin store cukup butuh Reducer. Nah, Reducer ini apa sih? Seperti yang saya mention sebelumnya, Reducer adalah logiknya. Nah, Reducer adalah function.
action nanti object. Jadi dia sebuah function ya, jangan bingung nanti. Oke, bikin redasser cuma sebuah function yang syaratnya harus pure function. Pure function itu apa? Tidak boleh ada variabel dari luar. Dari luar function. Oke. Terus dia harus apa? Harus dari parameter, terus harus return, dan harus immutable. Oke. Contoh di redasser ini, kalau kita lihat dokumentasinya, dia terima 2 parameter dan selalu 2 parameter. Nih, state dan action. Oke, state. State ini datanya. Nanti mungkin kalau aplikasinya gede ada data user, data login. Tapi kita kasih store ini cuma nyimpen data counter deh. Kita mau demo counter 0, terus kita return state. Oke, nah sekarang coba kita jalanin node mount save. Nah, terus kita console log, di sini ada state-nya, const state. Cara dapetin ini gimana? Store.get state. Console log state. Tuh, dia jadi 0. Oke. Oh, ini kenapa nolnya muncul 2 kali ya? Kalau saya kasih 1 gitu. Oke. 0. Nah, sekarang gimana kita mau rubah apa? Kita bikin ya. Ini state. Oke, ini state-nya 0, karena default-nya 0. Terus gimana kita mengubah jadi 1? Oke, jadi sebelum dapetin state-nya, kita harus namanya istilahnya dispatch. Nge-dispatch action. Ngirimin action-nya. Tadi kan di sini action, redasser, store. Jadi, ibaratnya nanti button-nya ngirimin action. Oke, action itu sebuah objek ya. Jadi contoh, store, dispatch. Nah, ini cara ngerubahnya. Kita mau ngerubah sesuatu di store itu harus nge-dispatch. Nah, dia terima action. Action-nya adalah objek yang dimana dia ada namanya type. Kalau kita lihat di dokumentasi, tuh ada type nih. Type. Oke, nah sekarang kita type-nya increment aja. Increment deh. Oke. Kalau kita lihat, ketika dia nge-dispatch, dia bakal masuk ke sini. Masuk sini, terus kita lihat action-nya apa sih? Save, tuh. Masuk sini, type-nya increment. Ini abaikan aja, increment. Nah, berarti kan kita udah punya nih action-nya if action.type sama dengan increment, return state plus 1, else, gitu ya. Oke, nah sekarang state-nya jadi 1 tuh. Oke, coba sekarang kita increment berkali-kali, increment 2 kali, state-nya jadi 2, karena dia di increment 2 kali. Nah, karena increment ini objek, kita pisahin ke dalam sebuah variable, const increment. Terus satu line aja biar hemat barisnya. Dispatch increment. Tuh, ini 1. Kalau kita dispatch 3 kali, dia bakal jadi 3. Begitu pula dengan nanti kalau mau decrement. Nah, kalau kayak gini, kita bakal nemuin masalah. Kalau pakai if, dia bakal banyak if-nya. Solusinya adalah, kalau kita lihat dokumentasi, dia pakai yang namanya switch. Emang best practice-nya seperti itu. Jadi, kita pakai switch di sini. Oke. Action.type. Oke. Case-nya, kalau action type-nya increment, kita return state plus 1. Kalau decrement, state min 1. Oke, default
return state. Kita hapus. Seperti itu. Nah, contoh state-nya kita ganti jadi 100. Kalau kita increment 4 kali, dia bakal jadi 104. Kalau kita decrement, dia bakal jadi 99. Oke. Terus bagaimana kalau kita mau increment-nya per, jangan 1 deh, per 10. Ya udah, kirimin 10 di sini gitu kan, bisa nggak? Atau kurangnya 10? Ya bisa. Cuman nanti ketika kita mau rubah sesuatu, itu harus dirubah dari kodenya. Contoh, kita mau bikin input increment 10 value-nya. Nah, dia mau naik 10, kita bisa kirimin tuh dari sini, dari action. Ini namanya action creator ya, atau action aja sih sebenarnya nggak apa-apa. Kita kirimin data, contoh step-nya berapa? 10 deh. Kita kirimin step-nya 10. Nah, nanti di sini, ini bukan 10 lagi, tapi action.step. Ini pun action.step. Oke, kalau kita decrement, karena ini, tuh, jadi 90. Kalau kita increment 4 kali, harusnya 140, gitu. Oke, nah, kalau teman-teman udah bisa buat store kayak gini, berarti teman-teman udah ngerti konsep Redux-nya. Jadi basic Redux-nya udah ngerti banget, selanjutnya tinggal implementasi ke React-nya. Nah, seperti yang saya udah mention di awal video, Redux ini dia nggak terikat ke framework tertentu ya. Jadi kita bisa buat pakai jQuery atau pakai apapun. Intinya, si Redux ini framework agnostik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.